Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat, dimanapun anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Indonesia adalah negara yang sangat strategis ya, karena memang negara Indonesia ini secara geografis berada di antara dua samudra, dan tentunya Indonesia adalah uh, negara yang memiliki sejuta pariwisata, kemudian banyak sekali bahasa-bahasa di dalamnya. Bahkan Indonesia pernah dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa saking dari indahnya. Tetapi apakah negara Indonesia indah bagi para investor? Pertanyaannya adalah tentu bisa iya bisa tidak jawabannya ya. Karena memang siapa sih yang nggak mau investor asing gitu ya, apalagi perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Nvidia, Samsung, Starlink gitu. Itu tentunya butuh effort yang lebih kalau Indonesia pengen memiliki investor-investor yang disebutkan tadi. Karena memang siapa yang nggak tertarik dengan Indonesia? Populasinya juga sangat banyak, kemudian konsumtif ya masyarakatnya, terutama di bidang gadget, teknologi, otomotif, ya semuanya itu ada di Indonesia. Tetapi kenapa kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara tetangganya yaitu Vietnam, ini sebetulnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kenapa kalau Indonesia dikomparasikan dengan Vietnam gitu ya, yang secara letak geografis juga nggak begitu jauh, eh, itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor tentunya. Di video sebelumnya saya pernah membahas bahwa yang menyebabkan kenapa investor lebih tertarik kepada Vietnam adalah birokrasinya yang juga tidak terlalu ribet, kemudian korupsi juga tidak begitu masif seperti di Indonesia. Tetapi apakah hanya itu gitu ya? Karena bukan hanya eh, orang-orang yang berkepentingan saja yang ada di Indonesia ketika mereka menjadi dalam tanda kutip pungli gitu ya, atau mungkin birokrasinya yang terlalu ribet. Tetapi memang hal yang paling menakutkan bagi para investor untuk datang dan untuk memberikan katakanlah menanam modal di Indonesia, ya karena memang rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesianya masih kayak gini mentalnya, kemudian pola pikir dari orang Indonesia masih seperti ini. Artinya tetap saja seperti yang kemarin-kemarin, walaupun sekarang pemimpinnya adalah Pak Prabowo, jenderal besar gitu ya. Tapi ya memang kita perlu yang namanya investor asing. Kita bahas sama-sama di video ini ya. Kenapa investor sampai saat ini belum eh, berani untuk investasi besar-besaran di Indonesia. Putar dulu. Negara yang beribu kotakan Ho Chi Minh City atau Vietnam adalah negara yang relatif dekat dengan Indonesia, juga relatif dekat dengan Cina. Dan negara ini memang secara kultur ya mirip dengan China, ya sepak bolanya juga sempat bersaing dengan Indonesia. Tetapi memang negara ini kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi ya cukup baik, walaupun VND atau Vietnam Dong, mata uang Vietnam itu lebih kecil daripada Indonesia jika dirupiahkan dan jika ditukar dengan USD gitu ya. Tetapi terlepas dari itu semua, walaupun kondisi ekonominya tidak baik-baik amat di sana, ada beberapa faktor yang memang kita wajib selaku warga Indonesia wajib mencontoh negara Vietnam. Dalam tanda kutip, mereka mampu mendatangkan jumlah investor yang cukup masif ya. Karena di Vietnam itu jumlah investornya banyak sekali raksasa dunia itu menggelontorkan dana di Vietnam. Padahal kalau kita lihat dari segi populasi, Indonesia jelas lebih berpotensi. Apalagi di Indonesia juga secara infrastruktur memang ya 11-12 dengan Vietnam. Secara konsumtif juga masyarakat Indonesia seharusnya dapat lebih maksimal. Artinya dalam hal ini konsumen di Indonesia itu banyak memiliki gadget-gadget ataupun otomotif, bahkan brand-brand ternama di dunia. Ini seharusnya bisa membuat investor mau untuk berinvestasi besar-besaran di Indonesia. Tetapi kenapa kenyataannya malah memilih Vietnam, tidak memilih Indonesia? Ada sesuatu yang nggak beres di Indonesia itu.
Ya, kita tahu sendiri bahwa Apple, kemudian Samsung, Nvidia, Starlink, bahkan Microsoft itu banyak sekali yang berinvestasi di Vietnam dan jumlahnya juga tidak sedikit. Bahkan sangat lebih besar daripada Indonesia. Padahal Indonesia di satu sisi dia adalah negara yang konsumtif dan populasinya juga terbesar keempat di dunia ya, setelah Amerika Serikat, kemudian China, India, baru Indonesia. Ya pertanyaannya kenapa investor malah memilih negara Vietnam? Nah, berarti ada sesuatu yang harus kita ungkap bersama-sama. Ya, jadi begini, saya bukan pakar ekonomi, saya juga bukan pengamat kebijakan politik atau publik, tetapi memang mental orang Indonesia ini yang pertama yang harus dibenerin. Dulu di awal-awal Pak Jokowi jadi presiden tuh di tahun 2014 ada gerakan revolusi mental, karena mental orang Indonesia tuh mental, ya mental masih seperti ini. Orang yang diberikan bantuan gitu ya banyak yang salah sasaran gitu. Kok bisa mereka yang dalam tanda kutip orang kaya malah minta bantuan subsidi listrik gitu, banyak tuh yang seperti itu, subsidi yang nggak tepat sasaran. Kenapa mental orang Indonesia masih seperti itu, masih mental di bawah bukan mental di atas. Nah pertanyaannya, selama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden 2 periode, apakah revolusi mental itu berhasil? Enggak. Banyak orang Indonesia yang mungkin mentalnya tetap seperti itu ya, ada sebagian yang udah berubah, udah up, itu udah change gitu ya, tapi tetap kayak gini-gini aja. Jadi mental orang Indonesia tuh kalau dibandingkan dengan mental-mental negara-negara Asia Tenggara lainnya, ya Indonesia masih seperti ini saja. Ya entah seperti apa nanti di kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, mudah-mudahan mentalnya juga semakin baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebijakan di Indonesia itu kadang berubah-ubah seiring dengan bergantinya pemimpin gitu ya. Ya sekali lagi kebijakan-kebijakan tersebut juga harus dipikirkan secara matang-matang, bukan hanya bukan hanya kepentingan sesaat saja atau kepentingan oknum saja. Dan ketika ada kebijakan pasti ada oknum yang bermain di situ. Nah, disitulah lagi korupsi yang merajalela gitu. Contohnya seperti makan siang gratis di Indonesia gitu kan. Ini memang bagus ya programnya untuk membangun gizi gitu ya, untuk anak Indonesia agar bisa lebih pintar dan bisa tercapai nanti di 2045. Tetapi akan ada oknum yang bermain di situ, korupsi lagi, korupsi lagi. Itulah yang membuat investor tuh takut untuk investasi ke Indonesia. Ujung-ujungnya ada korupsi, ujung-ujungnya ada pungli, ujung-ujungnya ya bisnis, ujung-ujungnya duit, sehingga mereka lebih memilih kepada Vietnam. Dan yang berikutnya ya adalah hukuman bagi, tanda kutip ya, bagi para koruptor atau maling negara di Vietnam itu nggak main-main, hukumnya berat sekali, bahkan maksimal bisa hukuman mati. Tapi di Indonesia hukum bisa dibeli. Koruptor-koruptor yang triliunan itu mereka bebas berkeliaran. Bahkan penjara-penjara di Indonesia tuh ada beberapa fasilitas tuh kelasnya. Untuk kelas yang misalkan menengah ke bawah ya udah pakai tikar, nggak usah bantal, nggak usah guling. Tapi kalau menengah ke atas, high level, penjaranya tuh fasilitasnya mewah, lengkap dengan wifi, lengkap dengan hotel bintang 5 sepertinya. Yang penting kamu nggak usah keluaran dan keluyuran di luar. Itu di Indonesia. Mungkin di Vietnam enggak enggak seperti itu ya. Tapi memang di Indonesia keadaannya seperti itu, dan inilah yang membuat investor mending milih Vietnam aja daripada Indonesia. Ya birokrasinya ribet, korupsinya besar, padahal Indonesia adalah negara muslim terbesar. Tapi entah kenapa Vietnam dalam hal ini bisa menarik hati dari para investor-investor yang besar, Microsoft, Nvidia, Samsung, Apple, Starlink, itu ke sana semua. Indonesia hanya sedikit. Ya, padahal negara Vietnam itu luasnya lebih luas Indonesia, jauh lebih luas. Tapi lihat, mereka mampu untuk menciptakan infrastruktur yang baik, pemerintahnya cukup stabil, kemudian yang koruptor juga dihukum dengan seberat-beratnya. Jadi hal seperti itu tidak ditemukan di Vietnam. Vietnam mungkin lebih aman daripada Indonesia dalam tanda kutip ya, dalam beberapa faktor. Yang berikutnya adalah
pola konsumtif orang Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh kalau di negara lain mungkin ya, menurut anggapan negara lain orang Indonesia tuh suka niru-niru gitu. Orang beli Apple, orang Indonesia pengen beli Apple bahkan dengan harga yang murah, bahkan mereka eh, berani menebus dengan harga yang cukup murah tapi kualitasnya rendah, katakanlah yang KW-KW gitu ya. Jadi itu yang membuat investor tuh mending nggak usah ke Indonesia, karena orang Indonesia tuh suka imitasi gitu, artinya suka membeli produk-produk yang nggak resmi, artinya yang apa ya, eh jadi barangnya nggak ori sama orang Indonesia dibeli gitu. Jadi orang Indonesia tuh mending beli beli yang ini aja, kan harganya lebih murah, kemudian bentuknya juga sama, nggak beda-beda amat. Nah ini yang membuat orang investor itu, para investor lebih tertarik kepada orang Vietnam, dan negara Vietnam itu juga walaupun ada sebagian masyarakat yang seperti itu, tapi tidak sebanyak di Indonesia, tidak semasif di Indonesia. Lihat tuh orang-orang di Indonesia kalau misalkan lagi kepincut gadget, mereka rela hutang pinjol, mereka rela sampai kredit gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kalau mereka nggak bisa ya beli yang KW-KW aja, toh sama gitu, fungsinya juga sama. Ya itu juga kalau didengar oleh investor sakit tuh ya. Pemilik Apple misalkan atau pemilik Microsoft di Indonesia tuh, pemilik Microsoft yang akun akun mereka menggunakan Microsoft Word, Excel, kemudian PowerPoint, mereka tuh banyak bajakan gitu. Ini menyakiti hati yang pemilik Microsoft gitu. Bill Gates tuh sakit hati kalau kalau dengar itu. Ya memang di negara manapun ada yang namanya bajakan, versi bajakan, tapi nggak sebanyak di Indonesia. Apalagi di kalangan mahasiswa. Jadi mending ke sana saja. Orang Indonesia kan pinter ngibul seperti itu. Microsoft aja bisa dibajak gitu ya. Karena kan kita ketahui bahwa banyak sih mereka-mereka yang menggunakan Microsoft bajakan, kemudian mereka tuh apa ya, ya hanya kayak gitu saja, jadi nggak resmi gitu Microsoftnya. Canva gratisan, kemudian CapCut juga gratisan ya lain sebagainya lah, sehingga itulah yang membuat para investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Kalaupun ada ya jumlahnya nggak begitu besar, sehingga begitulah kira-kira kondisi kenapa para investor tuh belum mau investasi besar-besaran di Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik, masyarakatnya juga terdidik, pemerintahnya juga nggak main-main sama hukuman koruptor karena sangat merugikan negara, dan bisa menarik investor asing sebanyak-banyaknya dan berinvestasi secara besar-besaran di Indonesia. Mari kita perbaiki dari diri kita sendiri, dan tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan edukasi. Kalaupun ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang lengkap, silakan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.